Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul bersilaturahmi di kedai Satu Daun ini. Selawat dan salam mari kita curahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormatin terutama yaitu Syaibul Hajat Bapak Haji Jayadi Jais. Yang kami hormatin Bapak Ketua RW 07 Bapak Haji Supriyanto beserta jajarannya. Ada juga Pak Haji Sugibing, Pak Haji ya, dan yang lainnya. Yang kami hormatin sesepuh dan juga ketua paguyuban markas besar Happy Sunterjaya, yaitu Bapak Haji Mulyono TS. Dan juga yang kami hormatin juga Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Hasbullah Ahmad, sesepuh Masjid Al-Fitro, Bapak Kiai Samul Hadi, Bapak Ayah Komar, Bapak Sigit sebagai pemilik atau yang berkesempatan basecampnya, basecamp paguyuban kita. Ada juga Bapak Ali Hasan, ada juga Bapak Haji Guntono, Bapak Haji Sugiono, ada Bapak Haji Endang, Bapak Haji Sigit Rasiman, dan juga Pak Haji Karto, Pak Haji Barudin, amin, dan Pak Haji Marianto. Dan pada udah Kiai Hasbullah tadi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diundang sama Pak Haji Jayadi Jais, yang dimana alhamdulillah beliau pada hari ini ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita semua dalam acara tasyakuran hari jadi, atau bahasa sekarangnya itu ulang tahun ya, ulang tahun yang ke-47 ya Pak Haji. Ke-74 ya. Baik, ada beberapa susunan acara yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak semua. Yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua acara sambutan-sambutan, yang ketiga acara penyerahan simbolis kenang-kenangan, yang acara keempat yaitu tausiah agama dan doa, dan nanti acara yang terakhir yaitu acara ramah tamah. Sebelum kita mengawali acara ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah atau Basmalah. Mudah-mudahan hajat kita semua, terutama hajat Bapak Jayadi Jais, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Jadi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, yaitu kita ikutin acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan sebagai Dewan Sepuh atau Ketua Paguyuban dari family Happy ya. Mengapa dinamakan family Happy? Mungkin nanti akan dijabarkan oleh ketuanya ya kan, karena beliau yang mendirikan paguyuban ini, dan alhamdulillah menjadikan ajang silaturahmi bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Haji Mulyono TS, waktu debat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari siang yang
boleh dikatakan tempat yang sejuk ini kita semua berkumpul bersama di dalam acara yang tadi sudah disebutkan oleh Pak MC, Pak Seto, yaitu dalam rangka ulang tahun dari saudara kita, sahabat kita, Bapak Haji Dayati. Yang terhormat Pak RW juga alhamdulillah bisa kita kontak, juga hadir di sini beserta saudaranya Bapak Sutimin, bapak-bapak yang lain, dan lebih khusus adalah yang kami hormati dan kami banggakan yaitu Bapak Haji Dayati yang pada saat ini telah diungkapkan bahwa beliau pada saat ini bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-74. 75. Oh maaf, 75 kurang satu malah lebih. 75. Jadi ini usia yang cukup ya boleh dikatakan tua lah. Bonusnya sudah cukup banyak. Berapa tahun bonusnya sudah 12 tahun lebih. Harus dilihat dari usia Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini tadi disebutkan bahwa kami dari keluarga besar Happy Group sebenarnya ya boleh dikatakan keluarga besar ya besar, tapi sebenarnya yang hanya orang tertentu, hanya di sekitar kita yang memang orang-orangnya beliau ini sudah pada sepuh semua, usianya sudah di atas 60. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang di sini yang usia muda tinggal bisa dihitung aja, umumnya sudah di atas 60. Kalau masih di bawah 60, 50 sampai 59 itu masih termasuk usia pra lansia. Kalau 60 sampai 69 itu termasuk lansia muda. Kalau 60 sampai 69 itu lansia madya. Kalau 70 sampai 79 itu sudah lansia bukan sama lansia paripurna. Kalau 80 sampai 89 itu sudah yang paripurna. Tadi madya dulu Pak. Muda, madya, terus paripurna. Nah, kalau yang 80 sampai ini paripurna. Kalau yang 80 sampai 90 ke atas itu sudah lansia kencana, kencana. Sudah dapat emas. Jadi masing-masing bisa menyelesaikan diri bahwa oh saya termasuk dalam kriteria ini, termasuk di sini mungkin mohon maaf paling saat ini yang paling kencana, paling dur, paling tinggi, paling usianya paling tinggi. Saya sudah 82 tahun, jadi saya yakin bahwa yang ada di sini, bapak-bapak masih jauh di bawah saya. Alhamdulillah. Selanjutnya memang kami bukan mendirikan ya, rame-rame bersama-sama tunjuk kita di sini daripada banyak bengong sesuai dengan anjuran dokter secara higienis maupun di dalam Al-Quran nggak ada ya bahwa kita kalau sudah usia tua itu sebaiknya jangan merasa tua, tapi harus banyak yang dikerjakan sesuai dengan umur yang telah kita rasakan, karena umur itu menentukan daripada masing-masing kita sendiri. Sebagaimana Pak Dayati sekarang sudah usia 75 tahun, itu usia yang sudah cukup, wah udah benar-benar buat kita udah surprise. Dan kalau nggak salah ada itu, jadi saya menyatakan bahwa sebaik-baik manusia yang berumur panjang dan berkelakuan baik itu adalah yang terbaik daripada orang yang berumur panjang tapi dengan akhlak atau nilai yang jelek. Itu adalah orang yang paling jelek. Tapi kalau orang yang paling banyak amalnya, paling banyak itu orang yang paling baik itu yang terbaik. Kalau nggak salah tuh dari sahabat Ahmad Abi Akrab apa siapa ya? Ahmad Abi Bakrah. Jadi kembali pada masalah tadi, bahwa pada siang ini marilah kita semua
mohon kesediaan kita semua untuk kita marilah bersama-sama mendoakan khususnya pada wabil khusus pada Pak Hadi Jayadi dan juga pada kita semua yang pada hadir saat ini. Dan saya hanya sekedar ikut pesan Pak Hadi bahwa kalau kita sudah tidak usia muda lagi, kita memang harus banyak memperhatikan hal-hal yang sangat penting dan harus kita sangat rasakan. Yaitu yang pertama, Pak Jadi kalau tidur jangan terlalu malam, ya harus yang tidur nyenyak, pulas dan sebagainya. Terus juga di samping itu memang ada tunjuk dokter resep untuk sehat di dalam usia yang sudah tidak muda lagi, yaitu Pak Jadi harus banyak berolahraga. Tapi saya lihat Pak Jadi juga sering mutar-mutar pakai sepeda, walaupun dalam jarak yang dekat dan tidak terlalu berat. Ya, kumpul-kumpul sama teman-teman. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersukaria, berceria. Itu ada di dalam hadisnya, di dalam maupun perintah dokter. Itu kita harus banyak bersukacita. Oleh karena itu ya, sekarang kebetulan kita di lingkungan kami sudah ada 4 artis, yaitu Pak Hadi Ali, Pak Sigit, Pak Giono, Pak Kumar, dan satu lagi saudara kita lagi pulang ke Dompu, Pak Arif. Itu adalah penyanyi top ibu kota Jakarta Utara. Golden Memories. Golden Memories. Dan ini juga mohon maaf Pak Dedi, Pak Arif tidak bisa hadir karena beliau lagi ada acara keluarga pulang ke Dompu. Dan kemudian yang selanjutnya tadi di samping itu ada hal yang sangat penting yang sifatnya Islami. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan yang dalam, artinya apa itu? Jangan sok merasa apa itu hatinya itu ya terpendam dan sebagainya. Jangan ada rasa dendam. Kita harus selalu menghormati sesama. Kita harus bisa berbagi rasa, ya, antara lain. Dan jangan itu juga kita harus saat ini banyak bersedekah, banyak beribadah dan berdoa. Inilah hal-hal yang sangat penting bagi kita, khususnya kita semua adalah umat Islam, warga Muslim. Jadi sifatnya apa-apa yang sangat merugikan kita harus kita hilangkan. Kita harus benar-benar berteman, bertetangga, penuh toleransi, harus selalu menjaga diri dan tidak ada rasa dengki dan sebagainya. Kita semuanya adalah satu, yaitu memori kita cara untuk happy ya. Itu satu, kita harus ada rasa kekeluargaan yang tinggi, ada rasa kebersamaan, ada rasa keutamaan, ada rasa kebersamaan, kebersamaan dan solidaritas ya, solidaritas dan sebagainya. Itu harus kita utamakan karena kita tidak bisa sendiri dan kita sebenarnya harus secara bersama-sama antar saudara kita semua. Jadi melalui surat siang ini Pak Khususnya kami mohon maaf bahwa kami semua dalam rangka menyambut dan mengiringkan Pak Dadi tidak bisa full teman-teman karena ada sebagian yang tadi bisa ada acara yang sangat penting sampai pulang ke daerah, ada yang tadi saudaranya meninggal dan sebagainya. Jadi yang jelas kita semuanya ingin mendoakan semoga Pak Jayadi tetap diberikan panjang umur, amin, murah rezekinya, amin, dan tetap bisa melayani dan anak cucu, ngomong anak cucu, dan kita harus tetap bersemangat. Jambi itu tawadu ya. Kita jangan sampai tawadu. Tawadu itu jangan sok bisa, tapi bisalah merasakan. Jangan, ya. Nah, jangan sok merasa benar, jangan sok merasa pinter. Itu antara yang termasuk dalam tawadu yang wali Pak. Demikian saya kira sementara sambutan dari kami. Sekali lagi saya mohon maaf dan apabila ada kekurangan kami dan saudara kami kita minta dibukakan pintu wajah suaranya. Wabillahi khusus.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Mulyono TS yang tadi untuk memberikan banyak sekali wedangan atau nasihat bagi Jayadi DS dan kita semua. Baik, untuk sambutan yang kedua, sambutan dari yang punya wilayah RW 07, yaitu Bapak RW Ketua RW 07 kepada Bapak Supriyatno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati terutama Bapak Haji Jayadi beserta keluarganya, dan yang saya hormati ini semuanya sesepuh saya semuanya. Jadi saya bingung, di sini saya junior, ya, gitu. Dan yang saya hormati terutama yang punya tempat di wilayah ini yang sangat asli sekali. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita berkumpul bersama memenuhi undangan daripada Sajah yaitu Bapak Haji Jayadi dalam rangka hari jadinya beliau yang ke-75. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan yang pertama kita di sini berkumpul silaturahminya. Justru saya di sini sebagai pengurus lingkungan sangat terima kasih sekali dengan adanya seperti ini, membuat suatu peradaban yang lebih baik. Intinya seperti itu. Justru saya mungkin bisa nggak sih mengatakan seperti ini? Belum tentu, gitu kan. Ini semuanya tergantung dari bapak-bapak semuanya. Ini sangat luar biasa Pak ya, gitu. Dan mudah-mudahan hal seperti ini tetap bisa berlanjut, karena susah untuk mencari kumpulan seperti ini. Dan mudah-mudahan Bapak Jayadi diberikan kesehatan dan dari keluarga semuanya diberikan kemudahan dan lain sebagainya, dan yang hadir semuanya juga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan tahun depan lagi kita bisa bertemu kembali. Saya rasa saya tidak panjang lebar dalam hal ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak RW 07, Ketua RW 07. Yang selanjutnya adalah acara penyerahan kenang-kenangan. Ya, bisa dikatakan kenang-kenangan dari bapak-bapak yang tergabung dalam paguyuban Family Happy akan menyerahkan sedikit cenderamata, ya kan, kenang-kenangan yang dimana bisa membuat pengingat kepada Bapak Jayadi DS, Bapak Haji Jayadi, ya kan, bahwasanya ini adalah simbolis bukti kasih sayang perhatian kita semua kepada Bapak Haji Jayadi. Mungkin Bapak Haji Jayadi bisa berdiri sebelah sini. Secara simbolis akan diserahkan hadiah kenang-kenangan ini ya kepada ya Bapak Ketua menyerahkan ya dari keluarga besar semua, sekedar untuk mengingat dan sebagai tali kasih, dan jangan dipandang dan dilihat dari nilainya, tapi sekedar sebagai tanda tali kasih kita semua kepada yang pada saat ini melaksanakan peringatan dari ulang tahun yang ke-75. Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap bisa melangsungkan dengan kita semua bersama bersenggaburo, bersukacita. Namun jangan lupa yang paling utama adalah kita tetap saling banyak berdoa dan memberikan ketahudanan kepada sesama kita semua, karena Pak Jayadi adalah sebagai panutan, kita anggap sebagai senior kita di saat ini. Silakan mohon. Baik, salaman Pak. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, mungkin sepatah dua patah dari Bapak Haji Jayadi. Saya tahu dulu Pak.
Ada lagi. Oh, oh ya, terima kasih. Ya Pak. Nah, ya, silakan Pak Jayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Mulyono selaku Ketua Baskem atau Paguyuban yang kami hormati Bapak Ketua RW 07 Sunterjaya dan seluruh yang hadir di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai hari ini tetap memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemerdekaan, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama, bermuamalah, bersilaturahmi di tempat yang sejuk ini, yaitu kedai satu daun yang dimiliki oleh Bapak Surati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali kepada ayah dan bundanya Fatih dan Fatan, yaitu Banu dan Eri, yang telah menghadiahkan kegembiraan yang sangat luar biasa kepada ayahnya, yaitu saya dijahit. Kemudian kami pun berbagi kepada rekan-rekan kami yang telah atau kenal puluhan tahun yang lalu, seperti halnya Pak Jimul, Pak Sugiono. Sejak tahun 73 kita sudah bergaul. Kemudian rekan-rekan dari NU Jakarta Utara yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Hasbullah Ahmad. Kemudian juga dari rekan-rekan kami di Basecamp Happy, yang setiap hari kita bergaul dan bersendagurau, tukar pengalaman dan saling mengisi. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada pemilik kedai satu daun, yaitu Bapak Surati, yang telah bersedia menghidangkan kepada kami apa-apa yang kami inginkan, dan alhamdulillah telah disediakan dengan sempurna, tinggal kita nanti menikmatinya dengan rasa syukur yang mendalam. Kemudian kami lihat juga yang terhormat Bapak Subiantono, rekan daripada Pak Haji Gun, ikut menghadiri dalam rangka kami bersyukur. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bahwa anak-anak kami, cucu-cucu kami nggak bisa ikut karena tugas daripada beliau nggak bisa ditinggalkan. Yang kedua, anak kedua yaitu iparnya hari ini meninggal dunia. Oleh karenanya tadi sudah bersiap berangkat, namun karena berhalangan yang tidak bisa mengikuti juga. Kami mohon dimaafkan atas halangan daripada beliau. Kemudian kami
merasa sangat dihormati ataupun dihargai oleh kawan-kawan kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas prakarsanya, utamanya Bapak Sigit Rasiman, RT 017, Bapak Haji Mulyono yang sangat kreatif, dan juga Bapak Komar yang enggak kalah gesitnya. Karena kami sangat mengucapkan terima kasih, dan inilah bentuk rasa syukur saya di hari ulang tahun saya yang ke-75 ini, 9 Juli 2024. Oleh karenanya kami mohon nanti ya bagaimana untuk merasakan yang bisa kami hidangkan yang telah diwakili oleh Bapak Suradi. Inilah merupakan rasa syukur saya bisa menyambung silaturahmi seperti yang kita saksikan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita sekalian dan memberikan murah rezeki, panjang umur, ada dalam ridho dan taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya demikianlah dari saya. Atas kekurangan-kekurangan atau kekeliruan ucapan saya mohon dibukakan pintu maaf. Bila itu wali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu tausiah agama ya, yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Hasbullah Ahmad, kalian untuk memberikan mungkin nasihat atau wejangan bagi kita semua. Kepada Bapak Ustadz Hasbullah Ahmad, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, di sini hadir ada Haji Mulyono TS sebagai Ketua Paguyuban Happy Family, yang isinya adalah para remako. Ada Bapak Haji Kuntono, Ayah Komar, terus yang paling penting yang saya alhamdulillah banggakan, Ketua RW 07 bisa hadir di acaranya ulang tahun Bapak Haji Jayadi yang ke-57. 75. Kalau di depan kita ngakunya 75. Kalau di depan ngakunya 47. Ada Ki Samul, pengurus Masjid Al-Fitrah. Nah, semuanya udah disebutin tadi sama Mas Daswanto sebagai MC. Yang penting kami tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah. Hanya untuk mempersingkat waktu, nggak pantas kalau saya ngasih nasihat. Saya hanya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hanya mengingatkan saja bahwa ketika seseorang dikasih kesempatan oleh Allah panjang umur, berarti disuruh kasih kesempatan untuk satu, introspeksi. Introspeksi Pak, lihat diri. Untuk introspeksi itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu pernah menyampaikan kepada kita melalui kitabnya, itu diantaranya adalah
utlubul qalbu bitala tati maudi, carilah hatimu di 3 tempat. Kalau nggak ketemu di 3 tempat ini berarti nggak punya hati nih Pak. Yang pertama fil majalis, fi majalis dzikri, di tempat majelis zikir. Cari hati di situ. Ketika lagi berzikir, misalnya baca subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah, di situ kita bisa bergetar, di situ kita bisa bertambah imannya, berarti di situ kita punya hati, ketemu hatinya. Tapi kalau lagi zikir kemudian kita tidak punya rasa sama sekali, maka carilah di tempat lain, di mana fi sama'il Quran, ketika lagi orang membaca Al-Quran. Lagi baca Quran nih Pak, ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya bertambah nggak imannya tuh? Atau lagi bercanda? Kalau ada orang membaca Al-Quran terus hati kita tidak punya rasa sama sekali, itu tanda kita nggak punya hati Pak. Jangan punya hati kalau di depan perempuan aja. Jadi 1 di tempat zikir, 2 ketika orang baca. Harusnya ketika ada orang baca Al-Quran, ziyadatul iman, bertambah imannya. Kalau nggak bertambah, berarti kita nggak ketemu hati di situ. Makanya tuh Pak, kalau bulan puasa tuh banyak orang di masjid baca Al-Quran. Tapi selesai puasa biasanya sepi lagi. Kenapa? Ternyata Pak, orang itu ketika lapar itu imannya kuat. Secara fisik mungkin dia nggak kuat, tapi ternyata orang yang lapar karena puasa fisiknya lemah, tapi imannya bertambah. Coba Bapak lihat aja sendiri, perhatikan sendiri. Hanya orang-orang yang puasa, hanya orang-orang yang lapar ketika siang hari, dia mau sholat tarawih 8 rakaat atau 24 rakaat. Coba yang nggak puasa, nggak bakalan datang ke masjid. Artinya di situ kita bisa menemukan hati. Yang ketiga nih Pak, di mana kita bisa menemukan hati? Fi mawaqi'il khalwati, di tempat khalwat. Ini bapak-bapak, coba yang punya rumahnya besar, bikin tempat khalwat untuk menyendiri. Ini kan bapak-bapak ini pasti lebih ngerti daripada saya. Tempat menyendiri Pak. Kemarin saya menyampaikan ini di Nurul Hikmah, di Masjid Nurul Hikmah. Ada pertanyaan, Pak, kalau menyendirinya untuk berbuat dosa gimana? Itu bukan menyendiri namanya. Menyendiri di sana adalah untuk muhasabah Pak. Tadi introspeksi. Ya Allah, saya dulu pernah waktu umur 40 tahun lagi jaya-jayanya kerja, duit yang mesti buat istri saya pakai buat main-main. Itu dosa Pak. Kalau kata Imam Ghazali itu dosa. Nah, terus apa lagi? Ya Allah, saya pernah meninggalkan sholat sekian lamanya waktu masih kerja aktif. Itu dilihat, diperhatikan itu semua. Nah, masuk yang kedua, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak tadi ulang tahun, kayak tahun baru kemarin, itu yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh, tadi Pak Haji bilang gitu, kata Pak Haji gini, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh.
Itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas bin Bas al-Islami. Jadi beliau itu mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Amal soleh maksudnya Pak, amal soleh. Bapak sekalian, yang saya perhatikan gini, ketika kita kumpul pagi hari, kita bisa bercanda, kita bisa bergurau, kita bisa bercerita tentang masa-masa lalu, di mana mungkin lagi bobrok-bobroknya kita, mungkin kita itu saya kan, kalau bapak-bapak enggak. Dari situ Pak, itu orang yang banyak senyum, orang yang banyak tertawa, orang yang banyak bersenda gurau dengan teman, dengan siapapun, itu alamatnya panjang umur. Gitu. Berbeda dengan orang ketika masa purna di rumah hanya duduk di depan rumah sambil dipanasi sama matahari. Itu banyak lupa yang kayak gitu-gitu. Jemur. Apalagi sampai di kursi roda gitu kan. Nah bapak-bapak ini sehat, mungkin kalau lari maraton juga saya kalah sama Kijaya. Saya ingat loh, 3 hektar di kebon itu di Subang, saya diajak keliling sama Pak Haji Guntono. Saya ngos-ngosan, Pak Haji Guntono biasa aja. Jadi kita banyak bercanda Pak. Makanya ini ada paguyuban Happy Family. Bagi yang sekarang hadir, kalau pagi Pak, mereka pada kumpul, mereka bercerita. Kadang yang jadi yang suka dongeng Ayah Komar. Belum bobo. Kadang Pak Haji Mulyono, ya kayak gitu-gitu. Sambil nyanyi-nyanyi. Pak Haji Ali. Nggak apa-apa, nggak dosa. Saya support banget Pak. Saya agaknya remako di situ tuh, nggak ada di tempat lain Pak. Mungkin di Indonesia baru ada di Sunter. Iya, di mana-mana Pak, yang namanya pos kamling ramenya malam, ini mah pagi. Sultan, remako Sultan. Remako Sultan. Jadi di situ disediain kopi Pak, di situ disediain teh. Yang datang nggak usah bayar. Tinggal bikin aja, tinggal milih aja nih Pak Sikit yang jadi tuan rumahnya. Masya Allah. Kadang-kadang saya kalau di rumah nggak ada apa-apa, saya langsung datang Pak, pengen ngopi. Kadang-kadang disediain ada sop 3. Pokoknya datang aja. Mau yang remako, mau yang remaja, semuanya bisa. Ketika hadir, insya Allah dikasih. Nggak ada yang di anak masin, nggak ada. Tujuannya apa Pak? Ketika kita tersenyum di depan saudara kita, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Jadi sodakoh itu nggak harus duit aja Pak. Kita tertawa bareng, tersenyum bareng, itu sudah sodakoh. Yang model begini mah nggak mungkin kan bisa tertawa tersenyum di depan gadis, nggak mungkin, udah nggak mungkin pasti. Ya yang paling bisa lakukan adalah para pemuda dan remaja. Kita Pak sudah tertawa bersama, bercerita tentang masa lalu. Yang penting cerita masa lalu jangan dosa Pak. Dosa terus tertawa bareng itu sama aja kita menertawakan kesalahan yang kita lakukan. Barang siapa yang tertawa atas dosa yang pernah dia lakukan, maka tempatnya di neraka dia sambil menangis. Gitu. Jadi kita tertawa saja bareng-bareng, tersenyum. Alhamdulillah saya bisa gabung kalau pagi, bisa ngeteh, bisa ngopi bareng. Itu semua Pak. Saya bergaul alhamdulillah semua kalangan. Saya kalau di Jakarta Utara bergaul dengan kiai-kiai. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, dari Persis, dan semuanya. Saya kalau di Sunter terkadang dengan siapapun, dengan kiai, dengan semua. Alhamdulillah bisa bergabung, termasuk dengan family Happy. Ini tahu dari mana namanya? Hah?
Pak Haji Kuntono. Sebenarnya Bang Ustaz, yang hati yang nomor 3 itu, kalau masih kita terbenung tadi kata Pak Ustaz, kalau kita ingat ke belakang, kita membuat yang maksudnya yang merusak gitu, maksudnya yang kelam gitu Bang. Itu gimana itu? Ya itu Pak, maksudnya setelah itu kemudian diperbaiki. Kalau di Imam Al-Ghazali dibilang disesali, dari situlah kita bisa meneteskan air mata. Netesnya air mata kita karena kesedihan yang pernah kita lakukan itu adalah ampunan dari Allah. Nah kan kita beda. Kita ketika doa bersama bisa nangis, tapi doa sendiri nggak bisa Pak. Nah di situ nggak ketemu hatinya. Panitia nih. Saya pernah di tengah-tengah orang lagi takbiran, Allahu Akbar itu kan. Tiba-tiba ada anak muda nangis, bersedih. Saya tanya, kamu sedih kenapa? Apa namanya, hati yang sangat ini terharu. Terus saya tanya lagi, puasa enggak? Enggak. Enggak puasa bisa terharu ya Pak. Takbiran itu. Jadi di situ untuk mencari hati Pak. Oh, kalau kita ketemu menyesali berarti di situ ketemu hati kita. Tapi kalau enggak, kata Imam Al-Ghazali, la qalbalah, tidak punya hati dirimu. Itu maksudnya. Nah, 3 tempat tadi. Nah, habis itu beramal soleh Pak. Lah, kita ninggalin sholat setahun yang lalu, apa harus dikodok? Nggak usah. Nggak usah Pak. Sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Mulyono, perbanyak amal baik. Itu loh. Silaturahim, ketemu dengan yang lain, jabat tangan udah baik. Kita datang ke tempat Ayah Komar, nyanyi-nyanyi, menghibur diri, baik. Gitu. Nggak harus baca Quran, nggak usah. Nggak harus begitu. Kita sekarang perbanyak amal baik. Apa aja yang bentuknya kira-kira baik Pak? Nyanyi emang dosa Pak? Ya. Kalau nyanyi dosa, Roma Irama paling pertama dosa. Ayo, apalagi joget dosa. Kalau joget dosa berarti Mansur S pertama yang berdosa. Nggak apa-apa, happy gitu. Loh, seumur kita mau ngapain Pak? Kalau nggak begitu, mau duduk di depan rumah manasin diri pakai matahari sambil duduk di kursi roda? Kan enggak. Kita pengen sehat gitu. Pengen tetap panjang umur. Nah, pengen panjang umur, banyak bercanda. Itu diantaranya. Bertemu dengan, saya ketemu Pak Jali yang tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok lagi. Ayah Komar nggak mau rokok udah setahun. Ketemu saya ngerokok lagi gitu. Pak Haji Kuntono mah udah gede aja. Sampai Pak Haji pun bilang kalau sakit awas ya, jangan ngomong saya. Itu satu hal Pak, yang membuat seseorang mati itu bukan rokok, bukan. Benar, serius. Ada kok orang sehat mati tiba-tiba ada. Ada orang lagi ngerokok Pak di pinggir danau, mancing jatuh mati. Ada. Rokoknya yang mati. Jadi bukan itu Pak. Malah nih saya kasih tahu. Kalau Bapak ngomong atau di hati gara-gara rokok orang itu meninggal, musyrik. Musyrik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara rokok orang itu meninggal. Masa gara-gara rokok Pak? Ayatnya kan jelas. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Segala puji bagi Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allah yang menciptakan mati dan hidup Pak. Ya Pak Haji.
Jangan marahin Ayah Komar lagi. Jadi itu Pak, ada orang sembuh, wah gara-gara rumah sakit Islam, musyrik itu. Ya, pusing, penyakitnya pusing, dibilang, wah obatnya itu, sembuh sama obat itu. Gara-gara obat itu sembuh, musyrik. Maka kita kembali kepada Allah. Segala sesuatunya Allah. Tadi saya sebelum kesini, makanya Ayah Komar nungguin, saya nyolatin jenazah Haji Romlan dulu. Itu saya sampaikan bahwa kematian itu baik Pak. Baik, nggak ada yang buruk. Kenapa saya bilang baik? Karena yang menciptakan Allah. Saya mau tanya Pak, cacing buruk apa baik? Kan persepsi kita doang Pak buruk. Cacing menjijikan, kata kita jelek. Allah yang menciptakan kok. Ada manfaat itu di situ. Maka kalau Allah yang menciptakan berarti baik Pak. Saya tanya, ada orang nggak? Ada orang dibunuh sekalipun niat dibunuh, kalau Allah takdirkan belum mati, nggak bakal mati. Gitu. Jadi segala yang Allah takdirkan dengan kuasanya itu baik semua. Makanya saya bilang tadi pagi juga kematian adalah baik. Gitu. Saya nggak ngomong kematian di sini sebenarnya, karena apa? Bukan juga nakut-nakuti. Ada orang tua sampai berumur panjang, yang muda meninggal ada, ya gitu-gitu. Jadi pada intinya adalah yuk kita happy gitu, happy. Malah saya tuh setuju betul banget kalau bisa di Sunterjaya kayak suku gabungan apa segala macam, itu bagian dari itu Pak. Karena setelah acara selesai juga kita bercanda dengan kiai-kiai yang lain. Iya, happy adalah bagian dari agar apa ya, semacam kalau di kedokteran itu Pak, imunnya sehat, imannya sehat, dan begitu. Jadi saya saranin nih Pak, nanti kalau di rumah jangan suka dengerin apa namanya ceramah-ceramah yang arahnya ke kematian, nggak usah. Karena apa? Itu membuat kita jadi wakarohiyatul maut, takut mati. Kalau takut mati itu tandanya orang imannya lemah, gitu. Jadi udah enjoy aja, silaturahim, panjang umur, kita kumpul, datang. Kita kan bukan siapa-siapa ya Pak. Ini ada Pak Haji dari Jawa, Pak Haji dari Jogja, Ayah Komar dari Betawi, saya dari Cirebon, dari Batang. Kita kumpul jadi satu di sini tempatnya Pak. Jangan-jangan nih ini saksi bahwa isinya orang-orang yang pada datang ini adalah saksi kebaikan, kan begitu. Lah kalau kita nggak seperti itu mau ngapain lagi coba? Kau lihat tetangga Bapak Haji, ada yang lagi ngejemur, diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Mau ngumpul malu. Insya Allah kita semua sehat, terutama untuk Haji Jayadi. Saya sih baru lihat kalau di family apa Happy Haji Jayadi ikut nimbrung, kan kita nggak tahu saya. Dari baru kemarin, alhamdulillah jadi anggota tetap. Iya. Nah mudah-mudahan nanti ada lagi, ini kayak Pak Haji, siapa Pak RW nanti bisa support nih Pak. Siapa tahu nanti dicariin apa semacam yang nanti ada acara apa gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, Ayah Jayadi ya, terutama mudah-mudahan panjang umur, ya. Panjang umur, sehat lahir dan batin. Kemudian juga murah jodoh nggak Ki? Ya, yang penting berkah ya Pak. Yang penting berkah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat
buat tetangga, buat anak, buat saudara, buat teman-teman, buat di lingkungan dan seterusnya. Apalagi kalau kita kumpul, insya Allah termasuk hal-hal yang baik dan termasuk amal yang soleh. Amal soleh itu nggak harus ngasih duit sama yatim, enggak, ya. Syukur-syukur kita arahnya ke sana. Ya barangkali itu saja dua hal. Satu, introspeksi, yang kedua banyak amal soleh. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan, baik melalui lisan kita, tangan kita, maupun langkah kita. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, nggak pantas kalau saya ngomong nasihat ke bapak-bapak sekalian. Hanya mengingatkan, mudah-mudahan ini sebagai pengingat buat kita semuanya. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala habibina wa syafina karimina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umrahu wa hasin akhlaqahu wa zayyin ajsadahu wa wasi' arzaqahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ibadikas salihin, min ahlil ibadikal muttaqin, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal khair. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqan, antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadil dina wa nas'aluka salihah amrina kullih, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kiai Hasbullah yang sudah memberikan wejangan-wejangan bagi kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kita menikmati hidangan yang sudah tersedia. Tapi sebelum itu, Ayah Jayadi mohon berdiri di sini. Nanti teman-teman semuanya memberikan ucapan selamat, ya, salaman. Habis itu setelah bersalaman dengan Bapak Jayadi, langsung segera mengambil hidangan yang sudah disediakan. Monggo Bapak-bapak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jayadi sebelah sini. Selamat ya, panjang umur, sehat walafiat.